Baik, perkenalkan nama saya Naval Nabil Arik dengan NIM 2404955 dari kelas 2B Teknik Komputer. Di sini saya akan menjabarkan latihan dari materi trigger. Latihan. Pertama-tama saya membuat database ini market seperti yang terlihat. Selanjutnya saya membuat tabel barang dengan kolom ID barang, nama barang, stok, dan stok. Selanjutnya saya membuat tabel pembelian dengan kolom ID pembeli, ID barang, dan jumlah beli. Selanjutnya saya menampilkan hasil dari deskripsi tabelnya. Di sini ada desk barang dan desk pembelian. Selanjutnya saya memasukkan data ke tabel barang. Di sini terdapat 3 data, yaitu ada mouse, ada monitor, dan keyboard. Lalu saya juga memasukkan data ke tabel pembelian. Terdapat 3 data juga, yaitu A10, A12, dan A13. Selanjutnya saya melakukan latihan trigger. Di sini saya membuat trigger increment stock, yang dimana trigger ini akan aktif sebelum melakukan insert pada tabel barang dengan kondisi stok baru akan bertambah 1. Di sini saya melakukan penambahan data A13 ke tabel barang dengan stok awal adalah 5. Lalu saya mengecek apakah data A13 ini sudah masuk. Terlihat jelas di sini bahwa data A13 sudah masuk dengan stok total adalah 6, sesuai dengan trigger sebelumnya. Lalu lanjut ke latihan penghapusan trigger. Di sini pertama-tama saya akan menampilkan trigger yang ada. Di sini terlihat jelas bahwa ada satu trigger dengan nama increment stock. Lalu saya melakukan penghapusan trigger increment stock dengan query drop. Lalu di sini selanjutnya saya menampilkan apakah masih ada trigger di database berikut atau tidak. Terlihat jelas bahwa di sini terlihat empty set. Selanjutnya adalah latihan old dan new. Di sini yang pertama saya membuat trigger insert dengan nama update stock, yang dimana trigger ini akan aktif setelah melakukan insert pada tabel pembelian dengan kondisi update barang, yang dimana stok akan bertambah dengan jumlah beli berdasarkan ID barangnya. Lalu yang kedua saya membuat trigger delete dengan nama delete child, yang dimana trigger ini akan aktif setelah melakukan delete pada tabel barang yang dengan kondisi akan mendelete seluruh data dari tabel pembelian berdasarkan ID barangnya. Lalu selanjutnya saya akan membuat trigger update dengan nama update stock edit, yang dimana trigger ini akan aktif setelah melakukan update pada tabel pembelian dengan kondisi akan melakukan update pada tabel barang, yang dimana stok akan bertambah atau berkurang dari jumlah beli baru dikurang jumlah beli lama berdasarkan ID barangnya. Lalu karena latihan sudah selesai, selanjutnya adalah tugas. Tugas ini ada di soal pertama. Saya pertama-tama membuat tabel bonus di sini dengan kolom ID pembelian dan jumlah bonus. Di sini saya menggunakan on delete cascade agar supaya data pada tabel bonus dan tabel pembelian sama gitu. Jadi tidak ada kesalahan data atau ada data yang hilang. Terlihat jelas ini adalah hasil dari tabel bonus. Selanjutnya saya akan memodifikasi trigger insert dengan nama update stock sesuai dengan keinginan dari soalnya. Berikut adalah penjabarannya. Trigger ini akan aktif setelah melakukan insert pada tabel pembelian.
Dengan kondisi pertama itu adalah akan melakukan update barang yang dimana stok akan berkurang sebanyak dengan jumlah beli berdasarkan ID barangnya. Di kondisi kedua akan melakukan insert ke tabel bonus dengan value ID pembeli dan ketika jumlah beli berada di antara 151 dan 249, maka akumulasi bonus adalah sekitar 15. Lalu ketika jumlah beli berada di antara 250 dan 349, maka akumulasi bonus adalah sekitar 25. Selanjutnya, ketika jumlah beli lebih atau sama dengan 350, maka jumlah akumulasi bonus adalah sekitar 50. Selain itu adalah 0. Di sini adalah pembuktian dari soal pertama, yang dimana pertama-tama saya memasukkan data B20 ke tabel barang dengan jumlah stok awal itu adalah sekitar 700. Lalu saya juga memasukkan data barang B20 ini ke tabel pembelian dengan ID pembelinya itu adalah 5 dan jumlah beli sekitar 256. Di sini selanjutnya saya menampilkan sisa stok dari data barang B20, yang dimana sisa stoknya adalah sekitar 444 laptop sesuai dengan perhitungannya. Lalu saya juga menampilkan jumlah bonus yang didapatkan oleh ID pembeli 5, yaitu adalah merupakan ID dari data pembuktian kali ini, yang dimana jumlah bonus akumulasinya sekitar 25 karena jumlah pembelian laptop itu lebih dari 250. Mungkin selanjutnya di soal nomor 2. Nomor 2 ini pertama-tama saya menambahkan kolom harga ke tabel barang seperti berikut. Lalu ini adalah selanjutnya adalah desk dari barang, apakah membuktikan bahwa tabel kolom harga sudah ada atau sudah terlampirkan. Lalu di sini saya juga membuat tabel pembayaran yang dimana kolomnya itu adalah ID pembeli dan jumlah barang dan jumlah maksudnya. Maaf. Lalu ini berikutnya adalah desk dari pembayaran. Selanjutnya saya akan melakukan modifikasi trigger insert dengan nama update stock yang sesuai dengan keinginan soal. Penjabarannya seperti berikut. Trigger ini akan aktif setelah melakukan insert pada tabel pembelian, yang dimana saya juga di sini mendeklarasikan harga barang. Lalu juga di kondisi pertama akan melakukan update kepada tabel barang, yang dimana stok akan dikurangi dengan jumlah beli berdasarkan ID barangnya. Lalu di kondisi kedua, saya akan melakukan select harga ke harga barang dari tabel barang berdasarkan ID barangnya. Lalu di kondisi ketiga, saya akan melakukan insert ke tabel pembayaran dengan value ID pembayaran dan harga barang dikali dengan jumlah belinya. Di kondisi keempat adalah ini melakukan insert kepada tabel bonus dengan value ID pembeli, dan ini adalah case sebelumnya, case untuk menghitung jumlah bonus yang didapatkan. Oke, kita lanjut. Di sini adalah pembuktian dari soal kedua. Pertama-tama saya akan menambahkan harga pada setiap barang yang ada di tabel barang. Terlihat jelas ini lebih rincinya. Lalu juga di bawahnya itu ada hasil dari insertnya. Terlihat jelas bahwa setiap barang sudah memiliki harga. Lalu untuk pembuktiannya sendiri, saya menambahkan barang B20 ke tabel pembelian dengan ID pembeli 8. Di sini terlihat jelas bahwa jumlah belinya sekitar 355. Lalu saya menampilkan sisa stok dari barang B20 ini dari tabel barang
Berikut adalah perhitungannya dengan sisa stok sekitar 89 laptop. Lalu saya selanjutnya menampilkan tabel pembayaran dari ID pembayaran 8. Wow, di sini perhitungannya adalah 1.500.000 dikali dengan 355 laptop, maka total pembayarannya adalah sekitar Rp532.500.000. Lalu saya juga menampilkan jumlah bonus yang didapatkan oleh ID pembeli 8, yaitu sekitar 50. Nah, karena jumlah pembelian melebihi 350. Lalu saya selanjutnya di soal ketiga, di sini saya pertama-tama membuat tabel log pembelian dengan kolom ID log, waktu, operasi, dan ID pembeli. Berikut adalah hasil dari deskripsi dari tabelnya. Selanjutnya saya membuat trigger dengan nama log insert, untuk yang dimana trigger ini akan aktif setelah melakukan insert pada tabel pembelian dengan kondisi melakukan insert ke tabel log pembelian dengan value, insert, dan new ID pembeli. Lalu yang selanjutnya saya membuat trigger log update, yang dimana trigger ini akan aktif atau dijalankan setelah melakukan update pada tabel pembelian dengan kondisi akan melakukan insert ke tabel log pembelian dengan value, update, dan new ID pembelian. Lalu selanjutnya saya membuat trigger log delete, yang dimana trigger ini akan aktif setelah melakukan delete pada tabel pembelian dengan kondisi melakukan insert ke tabel log pembelian dengan value, delete, dan all ID pembelian. Berikut adalah pembuktian dari soal ketiga ini. Pertama-tama saya akan memastikan bahwa tabel log pembelian kosong. Terlihat jelas bahwa di sini empty set. Lalu saya juga mencoba melakukan insert pada tabel pembelian dengan ID pembeli 12 dengan jumlah beli sekitar 15 dan ID barang itu adalah B20. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan tabel log pembelian, dan di sini terbukti log insert tercatat beserta ID pembelinya. Lalu saya juga menampilkan tabel pembelian untuk memverifikasi bahwa ID pembeli 12 ini ada, dan terlihat jelas di sini bahwa ID pembeli 12 ada. Lalu yang kedua saya akan mencoba melakukan update pada ID pembeli 12 maksudnya, maaf. Yang dimana jumlah beli dari yang awalnya 15 saya pengen update ke 35. Lalu saya menampilkan tabel log pembelian, dan di sini terbukti bahwa log update sudah tercatat. Saya juga di sini menampilkan tabel pembelian untuk memverifikasi bahwa data ID pembeli 12 sudah terupdate. Di sini terlihat jelas bahwa jumlah belinya sudah terupdate menjadi 35. Lalu yang ketiga saya menampilkan tabel pembelian sebelum melakukan delete. Di sini terlihat jelas terdapat 6 tabel lagi, 6 ID pembeli. Nah, dari salah satu ID pembeli tersebut saya akan melakukan delete pada ID pembeli 5, yang dimana selanjutnya saya menampilkan log pembelian. Terlihat jelas bahwa log delete terupdate atau tercatat dan juga beserta ID pembelinya. Lalu yang terakhir saya menampilkan tabel pembelian untuk memverifikasi bahwa ID pembeli 5 ini benar-benar sudah menghilang dari tabel pembelian. Di sini terlihat jelas bahwa ID pembeli hanya tersisa 5, dan terlihat jelas bahwa ID pembeli 5 udah tidak ada. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau perkataan, mohon dimaafkan. Saya Noval mohon pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.